Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Ane Evolusia Simanjuntak dengan NIM 31S24017 dari Prodi 1 Teknik Bioproses Angkatan 2024 Institut Teknologi Dal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Heat Conduction Stroke Composite Walls. Fenomena konduksi panas melalui dinding komposit merupakan fenomena perpindahan panas yang terjadi ketika material dengan konduktivitas termal berbeda disusun berlapis. Ketika terdapat perbedaan suhu antara kedua sisi dinding, panas akan mengalir dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Laju perpindahan panas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti konduktivitas termal masing-masing material, ketebalan lapisan, luas permukaan, dan perbedaan suhu. Pada antarmuka antara dua material berbeda akan terjadi diskontinuitas suhu akibat perbedaan sifat termal. Fenomena ini memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, mulai dari konstruksi bangunan hingga industri proses, di mana pemilihan material dan desain dinding komposit yang tepat sangat penting untuk mencapai efisiensi energi dan kinerja termal yang optimal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yang pertama, material yang memiliki konduktivitas termal tinggi akan lebih mudah menghantar panas. Kedua, semakin tebal suatu lapisan, semakin besar hambatannya terhadap aliran panas. Ketiga, semakin luas permukaan dinding, semakin besar jumlah panas yang dapat ditransfer. Yang keempat, semakin besar perbedaan suhu, semakin cepat laju perpindahan panas. Selanjutnya, elemen volume. Konduksi panas melalui dinding komposit terletak di antara dua aliran fluida pada suhu TA dan TB. Transfer panas terjadi pada suhu TA ke TB karena suhu TA lebih tinggi daripada suhu TB dan transfer panas terjadi dari suhu tinggi ke suhu rendah. Eh, Dinding ini Dinding ini terdiri dari tiga lapisan material yang berbeda, dilambangkan dengan substance 01, stance 12, dan substance 23. Setiap lapisan memiliki konduktivitas termal atau K yang berbeda, yang menunjukkan kemampuan material untuk menghantarkan panas. Sumbu Y menunjukkan suhu T, sedangkan sumbu X menunjukkan jarak X terhadap perbedaan suhu antara fluida di sebelah kiri TA dan fluida di sebelah kanan TB. Garis putus-putus yang miring mewakili gradien suhu. Gradien suhu menunjukkan perbedaan seberapa cepat suhu berubah terhadap jarak. Semakin besar kemiringan garis, semakin besar gradien suhunya. Setiap lapisan memiliki thermal K yang berbeda-beda. Konduktivitas thermal yang tinggi menunjukkan bahwa material tersebut mudah menghantarkan panas. Panas mengalir dari daerah bersuhu tinggi yang sebelah sini uh, ke daerah yang bersuhu rendah, yaitu dari fluida di sebelah kiri menuju fluida yang sebelah kanannya. Selanjutnya, asumsi. Keadaan ini merupakan steady state, distribusi suhu di dalam dinding diasumsikan konstan dari waktu ke waktu. Kedua, pada fenomena ini menggunakan Newton's Law of Cooling yang berbunyi laju penurunan suatu benda sebanding dengan selisih suhu antara benda tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, konduktivitas termal plat K1, K2, K3 bersifat konstan dan tidak berubah terhadap suhu. Yang keempat, panas senyawa searah dengan X, tegak lurus dengan permukaan dinding. Kelima, tidak ada sumber panas internal atau tenggelam di dalam dinding. Artinya, satu-satunya sumber panas adalah dari perbedaan suhu antara kedua sisi dinding. Yang keenam, perpindahan panas radiasi yang dapat diabaikan. Yang ketujuh, perpindahan panas pada batas X sama dengan 0 dan X sama dengan X3 diberikan hukum pendingin Newton dengan koefisien perpindahan panas H0 dan H3. Selanjutnya, shell energy balance. Untuk komponen in, QR pada saat R dikali dengan WH sama dengan komponen out, QR pada saat R ditambah delta R dikali dengan WH. Tidak ada energi terproduksi karena hanya ada perubahan temperatur atau suhu. Selanjutnya, heat balance. Heat in by conduction dikurang dengan heat out by conduction sama dengan 0. W dikali H pada saat QX pada saat
X dikurang dengan W dikali H, Qx pada saat dengan X ditambah delta X sama dengan 0. Ini dibagi dengan WH, W dikali H dikali delta X. Menjadi Qx pada saat X dikurang dengan Qx pada saat X ditambah delta X per delta X sama dengan 0. Limit delta X menuju 0, Qx pada saat X dikurang dengan Qx pada saat X tambah delta X per delta X itu menjadi dqx per dx sama dengan 0. Kita integralkan menjadi integral dqx sama dengan integral dx. Qx sama dengan x ditambah dengan C1. Selanjutnya boundary condition yang pertama, saat x sama dengan x0, maka dqx sama dengan 0 dikali dengan dx. Qx sama dengan C, Qx sama dengan C0 sama, atau konstan, Qx sama dengan Q0. Flux panas akan sama untuk lempengnya dengan region 01, 12, dan 23. Qx sama dengan Q0. Hukum Fourier sama dengan min K dt per dx. Region yang pertama, min K dt per dx sama dengan Q0. Min K 01 dt per dx sama dengan Q0. dt sama dengan min Q0 per K di 01 dikali dengan dx. Minus integral dari T0 ke T1 dt sama dengan Q0 per K01 dikali dengan integral dari X0 menuju X1 dx. T0 dikurang T1 sama dengan Q0 dikali dengan X1 kurang X0 per K01. Ini merupakan persamaan yang keempat. Selanjutnya, terjang yang kedua, min K dt per dx sama dengan Q0, min K12 dt per dx sama dengan Q0, dt sama dengan min Q0 per K12 dx. Minus integral dari T1 menuju T2 dt sama dengan Q0 per K12 integral X1 menuju X2 dx. T1 dikurang T2 sama dengan Q0 dikali dengan X2 dikurang X1 per K12. Merupakan persamaan yang kelima. Selanjutnya, region yang ketiga, min K dt per dx sama dengan Q0, K23 dt per dx sama dengan Q0, dt sama dengan min Q0 per K23 dx. Minus integral T2 menuju T3 dt sama dengan Q0 per K23 integral X2 menuju X3 dt dikali dengan dx. T2 dikurang T3 sama dengan Q0 dikali dengan X3 dikurang S2 per K23 merupakan persamaan yang keenam. Surface 0TA lebih besar dari TB atau masuk, Q0 sama dengan H0 dikali dengan TA dikurang T0, TA dikurang T0 sama dengan Q0 per H0 merupakan persamaan yang ketujuh. H0 itu merupakan koefisien perpindahan panas fluida A. Untuk surface 3, T3 lebih besar dari TB atau merupakan keluar, Q0 sama dengan H3 dikali dengan T3 dikurang TB, T3 dikurang TB sama dengan Q0 per H3, merupakan persamaan yang ke-8. H3 ini merupakan koefisien perpindahan panas fluida B. Selanjutnya persamaan 4, 5, 6, 7, dan 8 dijumlahkan menjadi TA dikurang T0 sama dengan Q0 per H0. T0 dikurang T1 sama dengan Q0 dikali X1 dikurang X0 per K01. T1 dikurang T2 sama dengan Q0 X2 kurang X1 per K12. T3 dikurang T2 dikurang T3 sama dengan Q0 X3 kurang X2 per K23. T3 dikurang TB sama dengan Q0 per H3. T0 mati dengan T0, T1 mati dengan T1, T2 mati dengan T2 sebelah sini, T3 juga mati dengan T3. Ini dijumlahkan hasilnya menjadi TA dikurang TB sama dengan Q0 dikali 1 per H0 ditambah X1 dikurang X0 per K01 ditambah X2 dikurang X1 per K12 ditambah X3 dikurang X2 per K23 ditambah 1 per H3. Q0 sama dengan TA dikurang TB per 1 per H0 ditambah dengan X1 kurang X0 K per K01 ditambah dengan X2 kurang X1 per K21 ditambah X3 dikurang X2 per K23 ditambah 1 per H3. Q0 sama dengan TA dikurang TB per 1 per H0 ditambah sigma
dari 3, J sama dengan 1 sampai 3, XJ dikurang XJ kurang 1 per KJ kurang 1 J. Ditambah dengan 1 per H3. Heat flux sama dengan Q0 sama dengan U dikali TA kurang TB. Heat flow sama dengan Q0 sama dengan U dikali dengan W dikali H dikali dengan TA dikali TB. U merupakan overall heat transfer coefficient saat slab sejumlah N, maka hasilnya menjadi 1 per U sama dengan 1 per H0 ditambah dengan sigma J sama dengan 1 menuju N, XJ dikurang XJ kurang 1 per KJ kurang 1 J ditambah dengan 1 per HN. Atas yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.